Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mengajarkan materi sosiologi mengenai penyimpangan sosial. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi penyimpangan sosial ini? Karena di zaman sekarang atau di era sekarang banyak sekali orang-orang melakukan penyimpangan di kehidupan bermasyarakat kita, seperti perilaku yang menyimpang, pola pikir yang menyimpang, dan lain sebagainya. Maka dengan kita mempelajari materi ini, kita dapat memilah mana perilaku yang menyimpang dan mana yang tidak, serta cara mengatasi masalah perilaku menyimpang ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial atau yang biasa disebut dengan pola perilaku yang menyimpang merupakan suatu tindakan, kegiatan, atau perilaku seseorang yang dianggap bertentangan atau melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Yang artinya perilaku yang dianggap menyimpang di sesuatu tempat mungkin sudah dianggap normal di tempat lain, tergantung budaya, norma, dan aturan yang telah ditetapkan di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu, apa sih contoh dari perilaku penyimpangan sosial itu sendiri? Nah, contoh-contoh yang dapat kita ambil dari perilaku yang menyimpang itu seperti pencurian, prostitusi, seks bebas, pergaulan bebas, ataupun perjudian dan tawuran antar kelompok masyarakat. Nah, perilaku menyimpang itu sendiri terjadi salah satunya karena ketidaksesuaian pesan, norma, dan aturan yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana sih perilaku seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang? Nah, perilaku seseorang yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang itu apabila perilaku dari seseorang itu tersebut dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri yang melanggar aturan-aturan atau nilai-nilai dan norma, baik norma agama, norma hukum, dan norma adat. Nah, yang ketiga, apa sih faktor penyebab dari seseorang tersebut melakukan tindakan yang menyimpang? Nah, perilaku penyimpangan sosial ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini biasanya disebabkan dari dalam diri seseorang tersebut, seperti jenis kelamin, usia, terus kecerdasan, tingkat kecerdasan, dan kedudukan seseorang tersebut dalam keluarga. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar seseorang tersebut, seperti tingkat pendidikan yang kurang memadai, pergaulan yang salah, lingkungan pergaulan yang salah, ataupun media massa yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan yang menyimpang dan melanggar aturan atau norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Bentuk penyimpangan berdasarkan sifat ini terdiri menjadi dua, ada bentuk penyimpangan positif dan juga bentuk penyimpangan negatif. Bentuk penyimpangan positif ini dikatakan menyimpang dari aturan dan juga norma yang sudah ditetapkan, namun pada kenyataannya memberikan dampak yang positif, bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Contohnya saja, murid malas mengerjakan tugas yang sudah ditentukan oleh gurunya, namun gurunya mengancam. Tindakan ini dilakukan agar merubah perilaku murid yang kurang baik supaya bisa disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang kedua ada bentuk penyimpangan bersifat negatif. Bentuk penyimpangan bersifat negatif ini dikatakan menyimpang dari aturan dan norma yang sudah ditetapkan. Namun, bentuk penyimpangan bersifat negatif ini mempunyai efek negatif dan juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti contohnya minum minuman keras dan juga mengkonsumsi barang-barang seperti narkoba. Selanjutnya kita membahas penyimpangan berdasarkan pelakunya. Nah, berdasarkan jumlah pelakunya ini, penyimpangan dikategorikan menjadi 3. Ada penyimpangan individual, ada penyimpangan kelompok, dan juga terakhir ada penyimpangan campuran. Namun penyimpangan campuran ini sebenarnya terjadi karena individu, namun berakhir dengan melibatkan orang lain sehingga menjadi penyimpangan bersifat kelompok.
Penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan segala tindakan yang menyimpang dari aturan dan juga norma yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya orang yang melakukan penyimpangan bersifat ini tuh mempunyai gangguan mental ataupun gangguan kesehatan, sehingga dia tidak dapat mengontrol emosinya. Contohnya saja, seperti suami melakukan KDRT terhadap istri. Dan yang terakhir ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini adalah penyimpangan yang dilakukan secara kolektif dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang menyimpang dari norma dan juga aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, penyimpangan kelompok ini tuh sifatnya dilakukan secara bersama-sama. Dan penyimpangan kelompok ini terjadi dalam subkebudayaan yang menyimpang, misalnya saja contohnya sekelompok terorisme. Adapun contoh dari perilaku menyimpang seperti aborsi, melakukan seks bebas, balap liar, korupsi, dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, penyimpangan sosial adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Penyimpangan sosial tentu saja sangat meresahkan masyarakat, tetapi penyimpangan ini atau perilaku ini dapat kita cegah melalui 3 cara. Yang pertama, sosialisasi keluarga, yang kedua, sosialisasi lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan, kemudian yang ketiga ada sosialisasi media massa. Yang pertama, sosialisasi keluarga. Keluarga yang baik pasti akan dapat menciptakan kepribadian anak dengan baik pula. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, keluarga begitu sangat penting perannya dalam mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sosialisasi yang kedua yaitu ada sosialisasi lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan. Pada sosialisasi ini sangat penting karena lingkungan tempat tinggal itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, kemudian masyarakatnya melakukan banyak kegiatan seperti keagamaan, kemudian banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, maka hal ini dapat mempengaruhi anak-anak untuk berperilaku yang positif juga dan dapat terhindar dari perilaku negatif atau penyimpangan sosial. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah teman sepermainan anak-anak. Apabila teman-temannya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak kita, maka kita bisa memberikan mereka nasihat sejak dini, atau tidak, kita bisa melarang mereka untuk kembali bermain bersama. Sosialisasi yang ketiga yaitu ada sosialisasi media massa. Media massa cetak maupun media massa elektronik sangat dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyimpangan sosial yaitu dengan cara menonton tayangan televisi yang membawa unsur positif atau membawa pengaruh yang baik, serta hindari tayangan-tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa yang dibekali ilmu pengetahuan, kita harus dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk, sehingga kita tidak akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai generasi muda harus dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, bukannya malah menambah masalah. Kita juga harus dapat memberikan perubahan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, bersikap dan berperilakulah sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, agar lingkungan terjalin dengan aman, nyaman, damai, tentram, serta menyenangkan. Jadi, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6, semoga dapat memberikan manfaat kepada para generasi muda yang ada di luar sana, dan apabila dalam penyampaian materi masih banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari penyampaian materi tadi, diharapkan kepada para penonton dan para generasi muda yang ada di luar sana, untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan sosial dan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.